Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wisnu Ardandita. I'm from class 5D. In here I want to explain about what is interpreting and the history of interpreting and the types of interpreting. What is interpreting? Interpreting is the process of converting spoken or sign language from one language into another in real time. Nah, jadi interpreting ini adalah proses mengubah bahasa lisan atau isyarat dari satu bahasa ke bahasa lain secara langsung. Nah, perbedaannya dengan translation itu, interpreting ini dilakukan secara real time atau langsung. Biasanya interpreting ini dilakukan dalam konferensi atau acara-acara pertemuan internasional. Nah, bayangkan semisal ada seorang yang berbicara dalam bahasa Inggris dan pendengar hanya mengerti bahasa Indonesia atau bahasa lain. Nah, otomatis kan pendengar penasaran apa sih yang disampaikan oleh orang yang berbicara bahasa Inggris tersebut. Nah, disinilah peran interpreter menjadi sangat penting dan memastikan para pendengar mengerti pesan tersebut dalam bahasa yang dikuasai oleh pendengar secara langsung. There is history of interpreting. Well, interpreting also has history. Interpreting has been around for centuries, dating back to a science civilization in Egypt, where interpreters were used in trade, diplomacy, and warfare. Jadi, interpreting ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Dimulai dari peradaban di Mesir, di mana interpreter digunakan dalam perdagangan, diplomasi, dan peperangan. Jadi, sepanjang sejarah interpreter ini berperan penting dalam menjembatani perbedaan bahasa dan budaya. Semisalnya pada masa penjajahan. Jadi, interpreter ini kayak seperti membantu komunikasi antara penjelajah Eropa dan penduduk-penduduk asli. Next to the types of interpreting. Now, let's look at the difference of types of interpreting. Each method has a specific use depending on the situation. First, we have consecutive interpreting. In this types, the interpreter listens to a section of the speech, takes notes, and then translates after the speaker pauses. Nah, jadi yang pertama ini adalah tipe consecutive interpreting. Dalam metode ini, interpreter mendengarkan bagian dari pidato, kemudian mencatat dan menerjemahkan setelah pembicara berhenti. Tipe ini umum digunakan dalam biasanya rapat formal atau biasanya pengadilan, di mana ketelitian ini sangat penting. Meskipun memakan waktu yang lebih lama, tipe ini memungkinkan pesan yang disampaikan itu secara lebih lengkap dan akurat. Nah, ada beberapa jenis interpreting consecutive yang dimana penerjemah menunggu pembicara berhenti sebelum menyampaikan terjemahannya. Yang pertama itu ada court interpreting atau interpretasi di pengadilan. Jadi interpreter mendengarkan pernyataan saksi atau terdakwa atau pengacara dalam bahasa asli, kemudian menerjemahkannya setelah pembicara selesai berbicara. Nah, ini sering digunakan dalam persidangan yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang bahasa. Kemudian kedua itu ada medical interpreting atau interpreting di dalam lingkungan medis. Jadi interpreting ini digunakan untuk layanan kesehatan, di mana interpreter ini bekerja untuk memfasilitasi komunikasi antar pasien dan profesional medis. Yang ketiga ada escort interpreting. Jadi interpreting ini bekerja untuk mendampingi seseorang atau sekelompok orang dalam acara atau perjalanan internasional. Jadi interpreter akan menerjemahkan percakapan dalam bagian-bagian kecil setelah pembicara selesai. Next, there is a simultaneous interpreting, where the interpreter speaks at the same time as the speaker with just a few seconds delay. Jadi selanjutnya ada simultaneous interpreting, di mana interpreter berbicara bersamaan dengan pembicara dengan jeda hanya beberapa detik. Jadi tipe ini memerlukan konsentrasi tinggi dan kecepatan berpikir, karena interpreter harus mengikuti pembicara secara real time atau langsung. Nah, simultaneous interpreting ini ada beberapa tipe. Contohnya pertama itu ada conference interpreting. Jadi conference interpreting ini digunakan di konferensi internasional besar seperti PBB, di mana penerjemah bekerja di dalam bilik khusus dan menerjemahkan secara langsung. Para peserta mendengarkan terjemahan dalam bahasa mereka melalui headset. Kemudian ada whisper interpreting. Jadi whisper interpreting ini dilakukan secara berbisik kepada individu atau kelompok kecil tanpa menggunakan alat bantu audio. Jadi biasanya
interpreter ini berbisik langsung ke telinga orang yang membutuhkan terjemahan, biasanya dalam konteks kecil seperti pertemuan atau diskusi pribadi. Kemudian yang terakhir itu ada broadcast interpreting. Jadi interpreting yang digunakan dalam siaran langsung atau acara televisi internasional. Jadi interpreter ini bekerja secara langsung untuk menerjemahkan berita, pidato, atau acara internasional secara langsung ke audiens di berbagai negara. That's all for me to explain about what is interpreting, the history of interpreting, the types of interpreting. And I apologize if there are so many mistakes from my explanation. Sorry and thank you.